tetap sama meskipun secara fisik terdapat perbedaan. Penjelasannya yaitu setiap sel memiliki inti sel. Inti sel ini disebut dengan mitokondria. Nah, di dalam mitokondria ini terdapat benda yang berbentuk panjang atau pendek, dan benda tersebut juga berbentuk lurus atau bengkok, yang dinamakan dengan kromosom. Kromosom ini berbentuk batang yang tersusun atas gen-gen yang terdapat pada suatu lokus. Nah, gen sendiri merupakan faktor yang dapat menentukan suatu sifat dari sebuah individu. Di dalam kromosom ini terdapat materi genetik yang berupa DNA atau RNA. DNA atau RNA ini disebut dengan asam inti atau asam nukleat yang diikat oleh protein yang dinamakan protein histon. Kromosom juga merupakan materi genetik yang berupa benang-benang halus atau disebut dengan kromatin, yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Nah, kromosom pada manusia memiliki dua jenis kromosom, yaitu yang pertama kromosom tubuh atau kita sebut dengan autosom, dan kromosom kelamin yang disebut dengan genosom. Kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh pada suatu organisme dan sifatnya diploid, dilambangkan dengan huruf A yang berasal dari kata autosom, yaitu terdiri atas 22 pasang, dan jika diploid maka terdapat 44 buah. Nah, sedangkan genosom terdiri atas satu pasang saja, yaitu antara kromosom X atau kromosom Y. Jika laki-laki maka dilambangkan dengan kromosom XY, dan jika perempuan dinamakan kromosom XX. Kromosom merupakan kromosom kelamin. Jadi kromosom manusia terdapat 23, yaitu 1 sampai 22 merupakan autosom dan 23 merupakan gonosom, yaitu penentu antara jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat gambar kromosom di bawah ini. Kromosom terdiri atas suatu molekul DNA atau RNA yang berbentuk dengan asam nukleat yang diikat oleh protein yang dinamakan protein histon. Nah, gambar ini merupakan untaian dari DNA yang saya tandai. Nah, yang diikat oleh protein yang bernama histon. Bagian-bagian dari kromosom yaitu yang pertama ada kromatid, kemudian ada sentromer yang tengah, kemudian ada lengan panjang yang paling panjang, dan lengan pendek. Semua ini merupakan materi genetik yang membawa sifat pada manusia. Jadi, jawabannya yaitu struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat jawabannya adalah kromosom. Jadi, jumlah kromosom manusia selalu tetap sama meskipun terjadi perubahan gen maupun lingkungan, karena pembelahan yang terjadi pada manusia selama pembentukan sel gamet, sperma maupun ovum, sel akan mengalami pembelahan yang disebut dengan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organel sel kelamin dan merupakan pembelahan sel yang hasil akhirnya yaitu setengah dari kromosom. Hal ini akan menghasilkan sel gamet hanya memiliki separuh dari set kromosom induk, sehingga ketika fertilisasi, yaitu ketika bertemunya sel sperma dan ovum, maka zigot akan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Perbedaan fisik masing-masing makhluk hidup ini terjadi karena perbedaan susunan gen maupun pengaruh lingkungan
bukan dari akibat perbedaan jumlah kromosom individu atau satu spesies.